Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kak Cika percaya bahwa semua adik-adik di rumah dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, Kak Cika mau tanya nih, gimana kemarin? Udah dapat hadiah belum dari kakak-kakak guru sekolah minggunya? Semuanya sudah dapat. Biar hadiah tersebut bisa jadi berkat buat adik-adik di rumah. Adik-adik bisa semakin semangat sekolah minggu, juga semangat sekolahnya. Oke? Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Cika mau ingatin adik-adik untuk mempersiapkan diri, hati, dan pikiran adik-adik. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Juga adik-adik duduknya yang rapi, duduknya yang manis. Juga jangan lupa pakai pakaian yang rapi adik-adik, karena kita mau menghadap kepada Tuhan. Jadi kita harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Nah adik-adik, kita mau menyambut ibadah kita pada pagi hari dengan satu pujian. Kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, juga Tuhan yang kuat. Yuk kita mau angkat pujian ini dengan sukacita. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Mari untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bersukacita, boleh kembali diberikan nafas kehidupan yang baru. Dan pagi hari ini kami mau kembali Tuhan untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan bahkan juga pada saat kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk bisa dengar-dengar akan firman-Mu, dan kami mau terus bersukacita melalui setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan pada ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, adik-adik, tadi kita sudah berdoa yang dipimpin oleh Kakak Andes. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam 10 perintah Allah, adik-adik. Minggu ini kita mau mengucapkan perintah Allah yang ke-9 juga yang ke-10. Perintah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan perintah yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Nah, adik-adik, perintah Allah yang setiap minggu kita ucapin bukan hanya sekedar kita ucapin, bukan hanya sekedar kita hafal, tapi harus dan wajib kita lakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oke, kita mau lanjut untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Yuk, kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini dengan sukacita. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Hari ini Kandes minta untuk adik-adik sekolah minggu semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kakak-kakak kudus sekolah minggu. Kita mau duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Kita mau menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau minta bimbingan Tuhan agar kita boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, Bapa ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik remaja semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Kak Andes berharap adik-adik semuanya tetap dalam keadaan yang sehat ya. Yuk, hari ini senang sekali kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bersuka cita karena kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami semua dengan kuasa hikmat dan juga Roh Kudus-Mu, sehingga pelajaran yang boleh kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga boleh terus
masuk ke dalam kehidupan kami dan kami boleh lakukan seturut dengan perintah-Mu. Berkati Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat buat adik-adik remaja, dan juga boleh kami terus mengingat akan kebaikan dan juga kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni untuk setiap kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, buat adik-adik remaja semuanya, apakah sudah dipersiapkan untuk Alkitab dan juga alat tulisnya? Bagus. Yuk, kita sama-sama mau membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Terambil dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Hari ini Kandes akan dibantu oleh teman-teman kalian untuk membacakan akan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tinggal tidak di dalam aku. Saya akan membaca firman Tuhan yang Yohanes 15 ayat 5-8. Judulnya Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berubah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berubah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 9-11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Terima kasih untuk Kalita, Beno, dan juga Isabel yang sudah membantu membacakan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik adik-adik remaja yang terkasih, tema kita hari ini adalah bersama Yesus setiap hari. Kak Anes mau tanya dulu nih sama adik-adik remaja semuanya ya. Kalian pasti sudah pernah melihat buah anggur ya, atau pasti kalian sudah tahu yang namanya buah anggur. Nah, buah anggur itu kita bisa lihat ada beberapa macam warnanya ya. Ada mulai dari warna merah, kemudian warna hijau, ada juga yang warna keunguan. Lalu rasanya juga ada beberapa rasa ya. Nah, ada anggur yang rasanya manis sekali ya, tapi ada juga anggur yang rasanya asam. Nah, sebelum berbuah, ternyata anggur itu juga memerlukan proses adik-adik semuanya untuk bisa menghasilkan anggur ya. Dan ada bagian yang terpenting dalam pertumbuhannya, yaitu ada pokok, kemudian ada ranting, dan juga tentunya pasti ada buahnya. Nah, pokok itu apa ya? Pokok itu adalah penopang atau yang menjadi sumber utama makanan ya. Lalu kemudian ada juga ranting. Ranting itu merupakan
tempat buah anggur nantinya bertumbuh. Nah, ranting itu harus menempel pada pokoknya supaya ranting tersebut dapat menghasilkan buah yang banyak. Nah, jika ada ranting yang tidak berbuah, maka ranting tersebut harus segera dipotong atau dipangkas nih adik-adik semuanya ya. Nah, sedangkan untuk ranting yang bagus ya, maka ranting tersebut akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya buah anggurnya dapat bertumbuh dengan lebat. Melalui firman hari ini itu disampaikan bahwa Tuhan Yesus memberi penjelasan tentang pokok anggur yang benar terhadap murid-muridnya. Kira-kira siapa di sini yang disebut sebagai pokok anggur? Ya, benar sekali. Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian siapa rantingnya? Rantingnya adalah kita semua. Dan terakhir pasti harus ada buahnya ya. Kira-kira buah itu apa? Buah itu adalah hasil dari kehidupan kita sebagai anak-anak Kristus. Lalu seperti apakah buahnya? Buah yang harus kita hasilkan atau yang harus adik-adik hasilkan adalah buah-buah roh. Buah-buah roh adik-adik harus ingat semuanya ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya terus berbuah yang lebih banyak lagi nih adik-adik remaja semuanya. Lalu bagaimana caranya Kak? Tentunya adik-adik harus terus tinggal di dalam Yesus. Kita akan coba baca bersama-sama ya. Kita mau lihat kembali di ayat yang kita sudah baca tadi bersama di Yohanes 15 ayat yang ke-5. Kan saya akan bantu bacakan sekali lagi ya. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menarik ya adik-adik remaja semuanya ya. Jadi adik-adik remaja harus memiliki hidup yang takut akan Tuhan supaya menghasilkan buah dengan baik tentunya. Kalau kalian inginnya menjadi apa nih? Anggur yang manis atau anggur yang asam? Pasti adik-adik milihnya adalah anggur yang manis ya. Tapi ada konsekuensinya dari setiap hal tersebut nih adik-adik remaja semuanya ya. Konsekuensi kalau adik-adik memilih untuk anggur yang manis ya, yaitu adik-adik benar-benar tinggal di dalam Yesus ya. Tapi kalau kalian memilih anggur yang asam, tentunya konsekuensinya adalah kalian akan menjadi seperti orang-orang Yahudi ya, yang merasa dirinya orang pilihan. Kemudian orang-orang yang hanya memperhatikan ritual keagamaan saja. Lalu kemudian rohaninya juga hanya sekedar tempelan itu ya, hanya memakai topeng rohani, padahal mereka semua itu bukan merupakan bagian dari pokok anggur yang sejati. Tapi pokok anggur yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk adik-adik remaja semuanya ya. Jangan sampai nih kalian hanya mengaku orang Kristen saja, kemudian kalian memang rajin ibadah, tapi tidak punya pengenalan akan Kristus ya. Kalian tidak mau mengenal secara lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus ya, tidak mau punya kemauan untuk mencari tentang kebenaran yang sesungguhnya yang tentunya ada di dalam diri Yesus. Apalagi kalau kalian hanya merasa bangga ya karena dilahirkan dari keluarga Kristen dan sudah diselamatkan. Seharusnya adik-adik remaja semuanya harus lebih lagi semakin cinta Tuhan, semakin mengenal Tuhan, taat kepada firman, dan pastinya nantinya kalian akan menjadi
ranting yang sejati yang selalu melekat pada pokoknya, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik tahu ya kalau penampakan anggur itu pasti menarik kalau dilihat dari luar ya, karena warnanya ada yang terang, lalu ada yang gelap gitu. Lalu rasanya bagaimana? Seperti tadi yang sudah kami sampaikan di awal, rasanya ada yang manis ya, ada yang asam, tapi semuanya itu harus dicicipi atau harus dicoba terlebih dahulu. Kadang ada yang warnanya terang, tapi ternyata setelah dicoba atau dicicip rasanya itu asam, atau kebalikannya warnanya gelap sih gitu ya, tapi ternyata begitu kita coba, kita cicipi ternyata manis ya. Demikian juga nih adik-adik remaja semuanya dengan kehidupan kalian ya. Apakah kehidupan kalian di ruang private atau di ruang pribadi itu sama dengan kelakuan atau kehidupan kalian di ruang publik ya? Apakah adik-adik punya kehidupan yang sama antara di dalam rumah maupun juga di luar rumah? Atau sekarang yang lagi booming kan, kalian pasti suka melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan sosial media ya. Nah, apakah juga kehidupan kalian di dalam rumah itu juga sama dengan kehidupan kalian pada saat bersosial media ya? Nah, adik-adik harus tahu bahwa kalau seandainya kalian memiliki ada bedanya nih di antara di rumah dengan di sosial media ya. Nah, kalau misalkan berbeda berarti artinya adalah adik-adik harus lagi belajar mengenalkan Kristus ya. Coba kembali lagi kepada firman, kemudian adik-adik kembali berdoa, adik-adik kembali melakukan persekutuan tentunya bersama dengan teman-teman kalian yang seiman ya, yang membangun supaya apa? Supaya adik-adik itu dapat menghasilkan buah yang baik seperti 9 buah roh tersebut, yang salah satunya yang paling terpenting adalah tentang kasih. Jadi ingat, kalau adik-adik masih marah, punya rasa dengki, iri ya, kemudian masih suka marah-marah, masih suka mengeluarkan kata-kata kasar ya, artinya kita semua harus nih siap-siap ya masuk ke dalam ranting yang dibuang. Nah, tentunya adik-adik gak mau kan untuk seperti itu ya, karena kita tahu seperti kehidupan kita, diri kita seharusnya adalah ranting-ranting yang sejati kalau kita melekat dan juga taat kepada Tuhan Yesus ya. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita ya, dan kita seharusnya tidak lagi mengulangi akan perbuatan yang tidak baik. Dan saat kita taat kepada Yesus, maka kita setiap hari bersama Yesus, maka adik-adik remaja akan menghasilkan buah yang lebat yang dapat menjadi berkat, baik itu untuk diri sendiri maupun juga terutama untuk orang lain ya. Jadi selamat berproses untuk adik-adik remaja semuanya, dan kita akan tutup untuk ibadah dan juga pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan akan firman-Mu. Kami mau menjadi ranting-ranting yang sejati, kami mau menjadi ranting-ranting yang dapat menghasilkan buah yang terbaik, dan tentunya adalah kami harus terus melekat dan juga taat dan patuh kepada setiap firman dan juga setiap perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
Pagi hari ini, biar firman ini boleh terus menjadi kekuatan dan kami juga boleh terus bertumbuh melalui firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa sekali lagi terus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus terus berikan yang terbaik, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala macam sakit penyakit, dan Tuhan akan lawat untuk setiap orang-orang yang membutuhkan akan pertolongan Tuhan, dan juga tentunya Tuhan akan memberikan kesembuhan, kesehatan kepada orang-orang yang sakit, terutama kepada teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami juga sakit penyakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan jamah mereka satu persatu ya Bapa, sehingga mereka semua boleh sembuh dan boleh kembali merasakan terus sukacita bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan juga permohonan yang kami sampaikan kepada Engkau. Kiranya Tuhan Yesus boleh mendengarkan dan menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu saja ya Bapa. Ampuni untuk setiap kesalahan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan Yesus kembali tolong sempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk adik-adik remaja semuanya. Tuhan Yesus memberkati.